Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Neti Melani pada mata pelajaran sejarah. Nah, materi kita masih tentang organisasi militer regional dan global. Minggu lalu kita sudah membahas tentang organisasi militer global. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang organisasi militer yang regional. Di dalam organisasi militer regional, negara ANZUS atau Australia, New Zealand, United States Security Treaty, ANZUS didirikan oleh Amerika Serikat bersama Australia dan Selandia Baru pada tanggal 1 September 1951. Nah, pembentukannya disepakati oleh Percy C. Spender dari Australia, C. A. Berenson dari Selandia Baru, Dan Acheson, John Foster Dulles, Alexander Wiley, John J. Sparkman dari Amerika Serikat di San Francisco. Nah, dengan tujuan adalah untuk menghambat persebaran pengaruh komunis di kawasan Australia dan Oceania. Serta ada pun gambar tentang penandatanganan perjanjian saat ANZUS terbentuk. Salah satu persoalan besar yang pernah dihadapi ANZUS adalah ketika Amerika Serikat membekukan keanggotaan Selandia Baru. Awalnya, Selandia Baru mengundurkan diri dari ANZUS karena menolak kedatangan kapal-kapal perang Amerika Serikat yang membawa senjata nuklir pada tahun 1985. Padahal, Selandia Baru sejak tahun 1984 telah menerapkan zona bebas nuklir di wilayahnya. Setelah lebih dari 20 tahun, akhirnya pada tahun 2012 Amerika Serikat mencabut pembekuan anggota Selandia Baru. ANZUS tetap ada meski Perang Dingin telah berakhir dan kini keberadaannya lebih sebagai organisasi untuk menguatkan hubungan militer antar negara anggota. Berikutnya ada negara SEATO, Southeast Asia Treaty Organization. Nah, seperti namanya, SEATO didirikan untuk keamanan militer negara di Asia Tenggara. Anehnya, hanya 2 negara Asia Tenggara yang ikut dalam organisasi, yaitu Filipina dan Thailand. Sisanya, anggota negara ini adalah Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Pakistan, Bangladesh, Prancis, dan Inggris. Organisasi didirikan pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina, dan bermarkas di Bangkok dan Thailand. Tujuan awal organisasi ini terbentuk untuk menghambat persebaran pengaruh komunis di Vietnam ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Bisa kita lihat pada gambar dokumentasi prajurit SEATO sebelum berlatih. Nah, salah satu peristiwa penting SEATO selama berdirinya adalah ketika SEATO mengizinkan Amerika Serikat untuk melakukan serangan militer ke Vietnam pada tahun 1962 untuk mengakhiri rezim komunis Vietnam Utara yang berkuasa. Nah, pada akhirnya SEATO tidak dapat bertahan lama. Secara de jure, SEATO dibubarkan pada tanggal 20 Juni 1977 akibat banyak anggota yang mundur dari keanggotaan. Penyebab lainnya adalah kekalahan Amerika Serikat pada Perang Vietnam pada tahun 1975. Selanjutnya kita masuk pada mata pelajaran sosiologi yang berjudul tentang hubungan ketimpangan sosial dengan perubahan sosial sebagai dampak globalisasi. Nah, ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun budaya. Nah, ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan-kesempatan yang tersedia. Nah, ini 2 faktor penghambat tersebut. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh tingkat pendidikan atau keterampilan ataupun kesehatan yang rendah, serta adanya hambatan budaya atau budaya kemiskinan. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini dapat terjadi karena birokrasi atau ada peraturan resmi atau kebijakan, sehingga dapat memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia. Dengan kata lain, ketimpangan sosial tersebut diakibatkan oleh hambatan-hambatan atau tekanan-tekanan struktural. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab munculnya kemiskinan struktural. Ketimpangan sosial di masyarakat. Yang pertama, penyebab ketimpangan sosial di masyarakat. Nah, ini terjadi karena adanya perbedaan sosial dan stratifikasi sosial yang sangat mencolok. Yang kedua, ancaman ketimpangan sosial di masyarakat. Nah, ketimpangan sosial ini akan terakumulasi dan bersinergi dengan berbagai persoalan masyarakat yang kompleks, yang pada akhirnya akan mengganggu proses pembangunan ekonomi. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.